Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nila Fadila Al-Hakim dengan NIM 933405720, kemudian Nuril Ma'rifah dengan NIM 933406620, Nafia Mufarikah 933407220, Anissa Salsabila 933405920, Haniro Ifatullah Hasanah 933405820 akan mempresentasikan tentang HAM di Eropa, HAM di Indonesia dengan HAM dan konsepsinya Barat dan Islam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan HAM di Eropa. Para ahli HAM menyatakan bahwa sejarah perkembangan HAM bermula dari kawasan Eropa. Sebagian mengatakan jauh sebelum peradaban Eropa muncul, HAM telah populer di mana kejayaan Islam. Wacana awal HAM di Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Kekuasaan absolut raja seperti menciptakan hukum, tetapi tidak terikat dengan peraturan yang mereka buat, menjadi dibatasi dan kekuasaan mereka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, lahirnya Magna Carta ini merupakan cikal bakal lahirnya monarki konstitusional. Keterikatan penguasa dengan hukum dapat dilihat pada pasal 21 Magna Carta yang menyatakan bahwa para pangeran dan baron dihukum atau didenda berdasarkan atas kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Sedangkan pada pasal 40 ditegaskan bahwa tak seorang pun menghendaki kita mengingkari atau menunda hak atau keadilan. Selanjutnya, perkembangan HAM selanjutnya ditandai oleh munculnya wacana 4 hak kebebasan manusia di Amerika. Pada 6 Januari 1941 yang diproklamasikan oleh Presiden Theodore Roosevelt. Keempat hak itu adalah hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kemudian hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, dan bebas kemiskinan dan hak bebas dari rasa takut. Menurut Deklarasi Universal HAM, terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu. Hak personal, hak jaminan kebutuhan pribadi, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum, hak sipil dan politik, hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menjunjung kehidupan, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut pasal 3-21 Deklarasi Universal HAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik meliputi yang pertama untuk hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Kemudian diikuti dengan hak bebas dari perbudakan dan penghambaan. Lalu hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperi kemanusiaan, atau yang merendahkan derajat kemanusiaan. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya meliputi A. Hak atas jaminan sosial, B. Hak untuk bekerja, C. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, D. Hak untuk bergabung dalam syarikat-syarikat buruh, E. Hak atas istirahat dan waktu senggang, F. Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan, G. Hak atas pendidikan, H. Hak atas berpartisipasi dalam kehidupan berkebudayaan dari masyarakat. HAM di Indonesia. A. Periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dari sejarah kemunculan organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo tahun 1908, Syarikat Islam tahun 1911, Indeks Parti tahun 1912, Perhimpunan Indonesia tahun 1925,
dan Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Lahirnya pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utama merupakan organisasi yang paling menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat atau melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan-tulisan surat kabar. Periode kemerdekaan setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang. 1. Periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka atau self-determination atau hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan serta hak-hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. 2. Periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan Bagirmanan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM. Munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas dan demokratis, kontrol parlemen atas eksekutif. Periode 1959 hingga 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Melalui sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan presiden. Presiden tidak dapat dikontrol oleh parlemen, sebaliknya parlemen dikendalikan oleh presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Dan akhir pemerintahan Presiden Soekarno sekaligus sebagai awal era pemerintahan Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. 4. Periode 1966 hingga 1998. Pada mulanya, Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yang militeristik, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. 5. Periode pasca Orde Baru. Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasukan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Habibie, misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Komitmen pemerintah juga ditunjukkan dengan pengesahan tentang salah satunya UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pengesahan UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 3. HAM dan konsepsinya. Konsep Islam tentang HAM. Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pembunuhannya bersifat imperatif. Hal ini sejalan dengan konsep Islam, khususnya prinsip tauhid yang merupakan ajaran paling mendasar dalam Islam. Tauhid memiliki efek pembebasan diri, sekaligus juga pembebasan sosial. Salah satu dari implikasi pembebasan sosial itu adalah paham egalitarianisme, yaitu bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Yang membedakan hanyalah derajat ketakwaannya saja, karena setiap pribadi manusia berharga sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Tidak seorang pun dari mereka yang dibenarkan dan diingkari hak asasinya. Sebagaimana, tidak seorang pun dari mereka yang dibenarkan mengingkari hak asasi manusia lain.
Konsep hak asasi manusia dalam Islam dibagi dua macam, dilihat dari kategori hukukul ibad. Yang pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara Islam. Yang kedua adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral. Dalam Islam, keserasian, kesucian HAM jauh lebih besar daripada hanya sekedar ibadah-ibadah ritual. Jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya, di hadapan Allah dia mungkin saja masih bisa diampuni. Namun, tidak demikian dalam kasus tidak memenuhi kewajiban kepada sesama manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1, hak asasi manusia pada dasarnya juga disandarkan kepada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, di mana HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan disusun tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. A. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya, dan pada dasarnya manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai kemudahan oleh penciptanya untuk menjamin kelanjutan hidupnya. Yang B. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut, manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, atau yang disebut dengan homo homini lupus. C. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas. D. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. E. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia yang lainnya, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar. F. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, maupun ditegakkan. Dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia di negara Indonesia ini. Selanjutnya, ada beberapa pendapat yang memberikan pemahaman tentang definisi hak asasi manusia. Yang pertama, HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar sejak lahir yang merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia sejak kelahirannya. Yang ketiga, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup secara layak. Nomor 4, hak HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.